Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada manusia akan keberadaan malaikat, bahwa Allah jadikan keimanan kepada malaikat sebagai salah satu rukun iman yang tanpanya iman seseorang tidak akan diterima. Sebagai salah satu rukun iman, seorang yang mengaku dirinya muslim harus meyakini dan beriman kepada malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Disinilah menjadi penting bagi setiap muslim untuk mengenal malaikat. Salah satunya malaikat Jibril. Jibril dalam bahasa lain disebut Jibrail. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini merupakan bahasa Ibrani, susunan dari dua kata, Jib yang artinya hamba, dan kata Il yang merupakan salah satu dari nama Allah, sehingga arti dari Jibrail adalah Abdullah, hamba Allah. Berikut ulasan mengenai malaikat Jibril, bentuk fisik, serta kehebatan malaikat Jibril. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Bentuk dan ukuran fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril, tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Jibril diciptakan dari cahaya, sebagaimana umumnya malaikat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih, sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Dari Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat di dalam surat At-Takwir ayat 23 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan surat berikutnya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Rasulullah SAW menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW melihat Jibril dengan 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Beliau memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Hadis riwayat Al-Faqih dalam Akbar Makkah. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik yang mulia dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang sangat cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman, bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Jibril adalah Ar-Ruh. Allah menyebut Jibril dengan Ar-Ruh Al-Amin, ruh yang amanah. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-194. Beliau digelari dengan Ruh Al-Qudus, yang artinya ruh suci. Katakanlah Ruhul Kudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 102. Jibril digelari dengan Ar-Ruh karena malaikat adalah alam ruh, alam gaib yang tidak terindra oleh manusia. Ada juga yang mengatakan Jibril digelari Ar-Ruh karena beliau malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi, dan wahyu adalah sumber kehidupan bagi agama, sebagaimana jasad bisa hidup karena ada ruh. Orang Nasrani menamai Jibril dengan An-Namus. Orang Nasrani masa silam menyebut Jibril dengan nama An-Namus. An-Namus sendiri artinya sosok gaib yang menjadi kawan seseorang, dan dia bisa melihatnya, namun orang lain tidak bisa melihatnya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alaq di Gua Hira. Beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi badannya menggigil, hingga Khadijah membawanya menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, dan beliau beragama Nasrani di zaman jahiliyah, menulis kitab dan menyalin Injil ke dalam bahasa Arab. Ketika itu Waraqah sudah sangat tua, tunanetra. Setelah Waraqah mendengar cerita yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung berkomentar, itu Namus yang pernah turun menemui Musa alaihissalam. Andai di masa sekarang saya masih muda, andai saya masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu, semua orang yang membawa misi dakwah seperti yang Anda bawa pasti diganggu. Andai saya masih hidup ketika Anda berdakwah, saya akan membantu dan membela Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehebatan malaikat Jibril. Ada banyak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Berikut di antaranya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Dalam ayat di atas ada beberapa sifat Jibril, utusan Allah yang mulia, makhluk yang kuat, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik ars, ditaati para malaikat lainnya, amanah di sisi Allah Ta'ala. Firman Allah berikutnya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang memiliki mirah, dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Zumirah, ulama berbeda pendapat tentang makna Zumirah. Menurut Ibnu Abbas, Zumirah artinya penampilan yang sangat indah, sementara menurut Mujahid artinya memiliki kekuatan. Tafsir Ibnu Katsir. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan sangat kuat fisik maupun batinnya, kuat melaksanakan perintah Allah, kuat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan kuat menjaganya dari disentuh oleh setan. Dengan kekuatannya, Jibril membalikan negeri kaum Lut. Allah berfirman, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Sesungguhnya Jibril mengangkat seluruh wilayah kampung ini dari bumi,
diangkat dengan sayapnya hingga sampai ke langit dunia, hingga penduduk langit dunia mendengar lolongan anjing mereka dan koko ayam. Kemudian dibalik, karena itu Allah sebut mereka dengan Al-Muktafika, terbalik kepala kakinya, lalu dilempar kembali ke tanah. Allah berfirman, Al-Muktafika, negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah. Quran Surat An-Najm ayat 53. Wallahu alam bisawab.